Datang Departemen Kesehatan, oh semua ditanggung, bahwa semua warga negara mendapat perlindungan kesehatan. Sangat indah bahasanya. Begitu disampai di ranah aplikasi untuk pelayanan, semuanya bang badan. Datang BPJS Kesehatan, itu bukan ranah kami. Datang pemerintah daerah, ini bukan ranah kami. Datang pemerintah pusat, orang sudah sekarat, darah sudah bercucuran, tetapi masih melempar satu sama lain. Saya lihat BPJS ini saya kurang begitu welcome lah, karena terlalu berbelit-belit, tetapi uang maunya. Cobalah dibenahi, bekerjalah dari hati nurani. Tadi teman saya sudah mengatakan jangan hanya memikirkan keuntungan. Saya nggak tahu kalau ini BPJS ini diperiksa, mungkin korupsinya udah bertriliun-triliun nih. Iya benar. Saya paling kesal dengan BPJS. Terus terang aja. Iya. Ada kerjasama dengan rumah sakit untuk mencairkan dana BPJS yang fiktif. Jadi ini tolong saya minta sebagai anggota Komisi 13 jangan saling lempar bola lah. Persoalan pelayanan BPJS ini apa yang dikatakan oleh Pak Rapidin tadi itu betul adanya, sangat jelek sekali di bawah itu. Bermacam-macam persoalan yang muncul. Baik soal dari pihak rumah sakit mencairkan uang BPJS susah, baik dari masyarakat meminta pelayanan BPJS susah. Kepada Bapak Ketua LPSK, Direktur Utama BPJS, Direktur Pelayanan BPJS Tenagakerjaan, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kami tadi sudah memaparkan, Bapak tadi sudah memaparkan bagaimana tentang pelayanan dan jaminan pelayanan kesehatan itu terhadap saksi dan korban. Saya pernah sebagai kepala daerah. Tadi di situ ada tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada juga yang di-cover oleh BPJS dan sebagainya. Di dalam pengalaman saya, BPJS itu dan BPJS Tenaga Kerja selalu datang ke bupati untuk meminta bagaimana supaya mencakup pelayanan seluruh masyarakat di daerah yang kita pimpin. Karena di daerah itu banyak warga masyarakat yang nggak mampu bayar BPJS. Sehingga ini di-cover dari APBD. Daerah provinsi, kabupaten, maupun APBN. Biasanya ini sharing, Pak. Berapa dari APBN, berapa dari APBD provinsi, berapa dari APBD kabupaten. Nah, saya tadi melihat, mendengarkan keluhan daripada ini korban-korban tindak pidana dan kekerasan ini. Mereka ini seakan-akan tidak ada tempatnya bernaung di dalam perlindungan ini. Sangat miris tadi dari Medan, kita lihat Marga Lumban Raja menyampaikan sampai sekarang 240 juta tidak terbayar. Ada tadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sampai dengan 1, sekian miliar tidak terbayar. Datang Departemen Kesehatan, oh semua ditanggung, bahwa semua warga negara mendapat perlindungan kesehatan. Sangat indah bahasanya. Begitu disampai di ranah aplikasi untuk pelayanan, semuanya bang badan. Datang BPJS Kesehatan, itu bukan ranah kami. Datang pemerintah daerah, ini bukan ranah kami. Datang pemerintah pusat, orang sudah sekarat, darah sudah bercucuran, tetapi masih melempar satu sama lain. Di mana sebenarnya keadilan daripada
negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini perlu dirumuskan. Maaf ini pimpinan, ini supaya kita benar-benar ini bisa mencari benang merahnya, supaya jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Ya tadi BPJS menyatakan seperti ini dengan pasal-pasalnya dan sebagainya dan sebagainya. Kita juga bisa memaklumi. Tetapi saya lihat BPJS ini saya kurang begitu welcome lah. Karena BPJS ini selalu mencari dalih. Ini pengalaman lah. Di keluarga kita selalu mencari dalih untuk tidak menanggung. Sampai obat pun. Sekarang misalnya, misalnya penyakit kanker ini. Ini sudah mau di, kemo. Itu kemo pertama, kemo kedua, masih ditanggung BPJS. Kemo berikutnya sampai seterusnya, itu nggak tahu siapa yang menanggung. Berarti ini makin menyiksa. Kehadiran BPJS kami maksudkan adalah untuk memberikan pelayanan dan memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Ini yang perlu dirumuskan. Kebetulan ini ya, BPJS ada di sini, yang kebetulan secara khusus kita membahas dengan LPSK. Tetapi secara umum BPJS ini, terus terang, saya sebagai kepala daerah tidak terlalu welcome lah. Karena terlalu berbelit-belit, tetapi uang maunya. Sekarang ini, waktu itu direktur rumah sakit yang di daerah saya untuk meminta pencairan dari BPJS itu sampai berbulan-bulan, sehingga akan menunda pelayanan kepada masyarakat yang memakai pelayanan dengan kartu BPJS. Jadi inilah Bu, mumpung di sini Ibu BPJS ini, coba dibenahi lah. Ya, walaupun dari komisi ini adalah di komisi 9 kalau nggak tidak salah, cobalah dibenahi, bekerjalah dari hati nurani. Tadi teman saya sudah mengatakan jangan hanya memikirkan keuntungan. Saya nggak tahu kalau ini BPJS ini diperiksa, mungkin korupsinya udah bertriliun-triliun nih. Iya benar. Saya paling kesal dengan BPJS. Terus terang aja. Iya. Ada kerjasama dengan rumah sakit untuk mencairkan dana BPJS yang fiktif. Itu dulu tahun berapa itu? Dan saya tahu rumah sakitnya rumah sakit mana. Karena kita pengalaman sebagai kepala daerah, Pak. Bagaimana sulitnya kita menagih untuk dana pencairan BPJS terhadap orang-orang yang sudah dilayani berobat di rumah sakit umum daerah. Jadi ini tolong saya minta sebagai anggota komisi 13 jangan saling lempar bola lah. Ya, apalagi nih BPJS ketenagakerjaan ini. Kalau membujuk kepala daerah itu untuk menanggung BPJS tenaga kerja nomor 1 di dunia. Tetapi begitu ada komplain, klaim, lari nggak tahu kemana. Lepas tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menyatakan ini. Karena saya sudah mengalami. Sekian Ibu Pimpinan, terima kasih. Yang BPJS yang mana? Saya Pak. Oke. Saya Pak. Oke. Saya menyambung pembicaraan dari Pak Rapidin tadi. Saya jadi bupati Bu tahun 2005 sampai 2015. Di Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kalau Ibu tanyakan sekarang di sana, mana yang baik rakyat dirayani dengan BPJS yang ada sekarang daripada Pak Sadik saat jadi bupati? Mereka akan menyebut lebih baik saat Pak Sadik jadi bupati. Itu saya pertanggungjawabkan. Dan persoalan pelayanan BPJS ini apa yang dikatakan oleh Pak Rapidin tadi itu betul adanya, sangat jelek sekali di bawah itu. Bermacam-macam persoalan yang muncul. Baik soal dari pihak rumah sakit mencairkan uang BPJS susah, baik dari masyarakat meminta pelayanan BPJS susah. Jadi mumpung sekarang kita ada bertemu dengan DPR, DPR ini bisa membuat aturan, mengusulkan kepada pemerintah
Di luar ibu sendiri, kalau ibu mungkin takut kepada pemerintah, tapi kalau DPR tidak takut kepada pemerintah. Nah, oleh sebab itu, mungkin barangkali pergunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki pelayanan itu, Bu. Memekik rakyat itu di bawah. Karena pelayanan BPJS tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kalau sudah naik tensi kayak gini, Pak Tomo tolong air taruh depan, Pak Tomo. Kita baca Allahumma laka sumtu aja langsung nih. Ini kan bulan puasa.